warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tanda-tanda akhir zaman, banyak cerdik tapi negeri kusut, banyak penghulu tapi adab binasa, banyak alim tapi bala betimbun, rumah semakin besar tapi keluarga semakin kerdil, pendapatan semakin banyak tetapi hati semakin tidak tentram, pengobatan semakin canggih tapi kesehatan semakin buruk, banyak gelar dan titel yang semakin tinggi tapi akal sehat semakin rendah, terpeling keliling dunia tetapi dengan tetangga tidak saling kenal. Semakin banyak jumlah manusia tapi semakin menipis rasa kemanusiaan. Apakah fenomena ini telah sampai kepada kita? Jika tanda-tanda ini telah ada dalam kehidupan kita, saatnya kita introspeksi, merenung, muhasabah. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita dan masyarakat kita. Tidak perlu menyalahkan orang lain, karena semakin kita menyalahkan orang lain, kita akan semakin sulit untuk bangkit dan menemukan kebenaran. Semoga Allah memampukan kita untuk dapat memperbaiki diri sebelum datang hari penyesalan. 1000 tahun tidak cukup bagi orang yang lalai, tapi sesaat sangat berguna bagi orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kalbunya hidup, tempat ruh, pusat ruh itu, kalbunya hidup dengan zikrullah, karena alat pencuci ruh itu zikir, maka dia akan menyaksikan kebesaran Allah. Inilah yang sering bersandar kepada Allah, yakin dia kepada ketentuan Allah, dan dia sabar sampai ruhnya kembali kepada Allah. Maka para nabi dan rasul itu kan dia sabar, karena sabar itu balasannya tidak terbatas, unlimited. Nabi-nabi itu kan sabar, wali-wali itu sabar. Siapa di antara kita yang sabar taat kepada Allah, insya Allah masuklah itu ke dalam kelompok wali Allah. Amin. Amin. Iya, sabar. Kenapa dia bersabar? Karena yakin dia bertemu dengan Allah. Itu membuat kita sabar. Kalau diikutkan nafsu, wah, gak berujung. Nafsu ini gak berujung. Maka ada ruh, ada al-hawa, ada nafsu. Maka ini tarik menarik. Mau mengaji laku, kata ruh, karena aku rindu kepada Tuhanku dalam qalbu. Maka kalau kita biasa berzikir, kan menangis kita kan. Menangis, ada rindu, tenang. Kalau ini sudah lepas, nggak terkontrol lagi, masuk al-hawa. Al-hawa itu bahasa Indonesia nafsu. Tarik menarik lagi. Mau mengaji kita, datang ruh, aku ingin mengaji rindu kepada Rabbku, karena aku kembali kepada Rabbku. Datang al-hawa, oh salah, capek kau mengaji, dunia ini gini-gini terus ya. Capek kau, habis waktumu, habis duitmu. Itulah nafsu. Dan nafsu ini gak berujung. Sampai kata Nabi, nafsu ini kalau diberi satu gunung emas, dia minta gunung emas lagi. Diberikan jabatan, dia minta jabatan lagi. Udah dikasih satu periode, mau 2 periode lagi. Yang ibu-ibu itu sudah ada cincinnya 3322, kepingin lagi beli cincin kan? Iya, sudah ada kalung, kepingin lagi beli kalung. Itu bukan ruh, itu permintaan sah. Nafsu. Begitu dipanggil oleh Allah, ternyata tinggal. Rupanya yang menyimpan itu tak tahu kita siapa. Bayangkan itu. Ada ibu-ibu suka kali begitu, ditabung. Dia tak dipakai emasnya ini, tapi kepingin beli emas lagi. Ini perhatikan kalimat ini. Ada
ada keadaan secara johir seseorang itu kita pandang busuk, tetapi secara batin hati kita lah yang busuk melihat, hati kita lah yang busuk memandang. Gak ada orang bermaksiat, orang yang melihatnya menangis, dia ketawa. Padahal awalnya ruhnya menangis, awalnya hatinya menangis, Anak-anak muda misalnya, atau orang-orang tua yang dia hilaf, bermaksiat, berzina, pertama sekali takut itu menangis. Astagfirullah, takut dia. Tapi terulang lagi, berkurang tangisannya, penyesalan. Terulang lagi, hilang. Terulang lagi, malah dia merasakan kenikmatan. Terulang lagi, dia sudah tidak lagi menganggap itu dosa. Maka orang lain menangis, dia sudah menganggap itu menjadi hal biasa. Maka kalau sempat dirimu berbuat dosa, hatimu tidak lagi menangis, hatimu tidak lagi berdenyut, hati-hatilah, jangan-jangan kamu sudah sampai kepada khatamallahu ala qulubihim. Jangan sampai tertutup hatimu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mengaji itu membuka kalbu itu kembali. Semakin sering mengaji, hatinya semakin hidup. Suluk bertaubat, istighfar, astagfirullah, dia menangis, diisi dengan zikir. Dari tangisan pertama dosa, merintih karena dosa-dosanya, kemudian kenal kepada Allah, asik beribadah, cinta kepada Allah, cinta beribadah, maka tangisnya berubah dari tangis karena dosa, tangis karena rindu. Itu. Kalau sudah tangis karena rindu, enaklah meninggal itu. Wallahi, enak dia meninggal karena sudah rindu. Karena tidak ada obat rindu selain bertemu. Di mana gagalnya orang yang sudah bersuluk tidak sampai kepada ridho? Ketika disangkanya, dikasih Allah pandangan dalam kalbunya, dalam ma'rifahnya, dalam zikirnya, misalnya melihat alam kubur, melihat para wali-wali, bertemu para nabi, bertemu orang meninggal, melihat surga, melihat neraka. Dikasih Allah pandangan seperti itu, dan hati-hati kau anggap hanya disitulah perjalanan ma'rifahmu, maka alamat kamu tidak akan sampai. Kenapa? Karena bukan di situ yang mau dikejar, tapi ridho Allah. Ridho Allah. Kita wajib menjaga adab kepada guru, takjim kepada guru, bahkan membangga-banggakan guru itu dianjurkan sebagai bentuk rasa adab kita, rasa hormat kita, yakin kita kepada guru. Tetapi jangan menjelek-jelekan guru yang lain, merendahkan guru-guru yang lain. Ada begitu di kalangan beberapa pengamal torekoh, para salik, para murid, karena ingin membangga-banggakan gurunya ini dengan stempel 2 lah, dengan ijazah yang punya sambungan langsung lah, silsilah kesekian lah. Karena hakikatnya seorang mursyid yang sampai kepada Allah, yang kalbunya bersambung kepada Rasulullah, bukan hanya dibuktikan dengan stempel dan ijazah. Karena sungguhnya ruhani para masyayikh, ruhani para wali-wali itu dipimpin oleh ruhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah bapa segala ruh. Jadi jaga adab kepada guru, takjim kepada guru, tapi jangan sampai menjelekkan guru-guru yang lain. Jangan-jangan guru yang lain itu lebih tinggi derajatnya, makomnya di sisi Allah daripada guru. Sekali lagi, jaga adab, jaga ukhuwah.